Langsung dengan Ketua Umum GP Ansor Adin Jauhari maksud kami, yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Assalamualaikum, selamat siang Mas Adin. Waalaikumsalam, selamat siang. Baik, Mas Adin, kita baru saja ya mendapatkan kabar duka langsung dari Vatikan. Paus Fransiskus telah dikabarkan berpulang meninggal dunia. Untuk GP Ansor sendiri, sebagaimana kita ketahui merupakan lembaga yang sangat dekat dengan Vatikan. Bagaimana Anda melihat kabar ini dan sosok dari Paus Fransiskus di mata Anda atau di mata keluarga besar Ansor seperti apa? Baik, terima kasih. Sesungguhnya ini berita yang sangat mengejutkan bagi kami di keluarga besar GP Ansor atas wafatnya Bapak Sri Paus Fransiskus, karena beliau ini bukan hanya pemimpin Katolik sedunia, tapi pemimpin umat sedunia, karena keteladanan beliau telah berhasil mengajak banyak kelompok, golongan, umat beragama di seluruh dunia untuk sama-sama memperjuangkan perdamaian kemanusiaan. Nah, kami sendiri punya pengalaman yang menarik ketika tahun 2024 tanggal 21 Agustus, tepat 10 hari sebelum Bapak Sri Paus berkunjung ke Indonesia, kami bersama rombongan pemimpin agama, teman-teman muda, bertemu dengan beliau, bagaimana ramahnya beliau, kemudian bahkan beliau juga memberikan pesan-pesan mendalam agar anak-anak muda Indonesia lintas agama terus menggerakkan perdamaian, dan tidak hanya di Indonesia tapi juga bergerak ke berbagai macam belahan dunia yang lainnya. Jadi kami mengucapkan turut berduka cita, bela sungkawa yang mendalam untuk seluruh umat Katolik sedunia. Dan hal yang paling terakhir menyentuh perasaan kami adalah ketika beliau menyerukan pesan di Paskah kemarin hari Minggu, yang sangat monumental agar perdamaian di Gaza, operasi militer Israel dihentikan, kemudian laksanakan gencatan senjata dan bebaskan para sandera. Menurut saya ini perjuangan beliau luar biasa dan tentu harus diteruskan oleh segenap komponen bangsa dan di berbagai macam belahan dunia yang lainnya. Demikian. Baik, memang sosok Paus Fransiskus ini merupakan sosok yang sangat-sangat bersejarah ya. Bagaimana kita melihat ketekunan dan konsistensinya untuk dapat mendorong perdamaian ini dirasakan oleh semua masyarakat tanpa memandang kalangan dan pihak manapun ya. Nah, kemudian kami mendapatkan informasi juga bahwa GP Ansor sempat melakukan perjalanan ke Vatikan seperti yang Anda katakan tadi ya. Bisa diceritakan mungkin sebenarnya untuk hubungan baik yang terjalin antara GP Ansor dengan Vatikan, khususnya dengan Paus Fransiskus selama ini, bagaimana perjalanan hubungan baik itu terjalin, sudah sejak kapan, apa saja sebenarnya yang rutin dibahas dan insight apa yang sering didapatkan? Baik, memang hubungan kami sangat mendalam ya, karena selain pertemuan di Vatikan, kemudian pada waktu berkunjung ke Indonesia kami juga sempat bertemu di Masjid Istiqlal, kemudian kami juga menjalin komunikasi dengan Romo Markus Solo di Vatikan, dan kemudian berikutnya apa yang menjadi kesepakatan dokumen Abu Dhabi kami juga laksanakan dalam bentuk gerakan-gerakan anak-anak muda di Indonesia, beberapa kegiatan secara berbarengan, hingga kemudian ada penganugerahan dari Forum Wartawan Katolik, kemudian juga terakhir dari Komisi Hak dari KWI. Nah, menurut saya memang ini contoh-contoh teladan bagaimana Bapak Sri Paus bukan hanya bisa menjadi penyemangat bagi umat Katolik, tapi bagi kami anak-anak muda di seluruh Indonesia juga termotivasi dengan keramahan beliau, kesederhanaan beliau, kemudian komitmen dan ketegasan beliau, terutama dalam soal tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian. Saya pikir ini duka yang mendalam, tapi ke depan harus diteruskan perjuangan beliau oleh segenap komponen anak bangsa, karena dunia sedang dilanda berbagai macam masalah hari ini. Baik, sosok Sri Paus yang progresif dan juga inovatif ini menjadi teladan tidak hanya bagi umat Katolik tetapi juga bagi semua umat, semua kalangan dari lintas agama ya. Nah, kemudian Pak Adin, Anda mungkin bisa juga menggambarkan kesan yang Anda pribadi
nilai, kita tahu bahwa kondisi kesehatan Paus Fransiskus ini sebenarnya semakin bertambah usianya, juga dikabarkan mengalami pasang surut. Tetapi saat kunjungan apostolik ke Indonesia, kita tidak melihat bagaimana kunjungan tersebut dengan agenda yang sangat padat ini membuat ia terasa lesu ataupun letih. Nah, apa yang bisa Anda lihat dari hal ini? Bagaimana meskipun jadwalnya sangat padat di usianya yang sudah senja, kita katakan, semangat ini masih terus membakar ia, membuat ia semangat untuk menjalani dan bertemu dengan tidak hanya 1, 2, atau puluhan, bahkan kita katakan ribuan orang yang sangat ingin bertemu, menyapa, dan bersalaman. Silakan. Itu juga yang memang saya secara pribadi juga kadang-kadang tidak habis pikir ya. Beliau sudah sepuh, kemudian di tengah derita berbagai macam penyakit, tapi satu hal rupanya memang tekad, semangat, keyakinan beliau itu telah menghilangkan batas-batas kelemahan beliau, sehingga penyakit yang diderita mungkin terasa ringan ketika beliau bergerak menyapa seluruh umat, kemudian bersalaman dan menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan. Nah, ini juga memberikan satu cerminan ya, bahwa memang menjadi pemimpin itu harus mengayomi, seperti halnya beliau, kemudian dengan siapapun begitu ramah. Bahkan ketika kami ke Vatikan pun, kami yang bukan siapa-siapa, anak-anak muda, beliau menyambut dengan begitu ramah. Dan bahkan yang di luar pikiran kami adalah, beliau ternyata mau juga menandatangani dokumen Abu Dhabi, dan khususnya dokumen Ansor. Dalam dokumen Ansor yang beliau tanda tangani berpesan ya, agar Ansor terus menjadi penggerak, pelopor untuk isu-isu kemanusiaan dan perdamaian. Nah, ini semua yang saya juga mengucapkan terima kasih sangat besar kepada beliau dan umat Katolik di Vatikan. Dan satu hal lagi, pesan-pesan beliau ini nggak boleh kita diamkan begitu saja. Beliau telah meletakkan pondasi kemanusiaan melalui dokumen Abu Dhabi, dan ini menjadi spirit kita bersama. Baik, boleh dijelaskan juga mungkin dalam kesempatan ini, banyak mungkin pemirsa kita yang saat ini tengah menyimak perbincangan dan juga mencari informasi terkait dengan berpulangnya Paus Fransiskus, terkait dengan dokumen Abu Dhabi dan dokumen Ansor ini. Sebenarnya poin-poin apa saja yang dituangkan dalam dokumen tersebut, dan suatu kehormatan, suatu hal yang sangat diapresiasi bahwa Paus Fransiskus mau dilibatkan dan menurunkan tanda tangannya dalam dokumen-dokumen tersebut. Ya, baik. Dokumennya Mas kamu pegang, baik yang terkait soal dokumen bersama maupun dokumen di Ansor. Nah, pesannya ya secara singkat intinya soal kemanusiaan, kemudian soal perdamaian. Nah, kami menurunkan dari dokumen besar Abu Dhabi, dan pesan beliau waktu kami berkunjung ke Vatikan, ini mungkin sejarah pertama bagaimana dari satu negeri, Indonesia, datang ke Vatikan. Tidak hanya satu agama, tidak sendiri-sendiri, tapi berbarengan. Nah, ini yang beliau sangat apresiasi sekali ketika itu, sehingga beliau tanpa melihat usia kami yang masih muda, jam terbang, pengalaman, kemudian beliau mau menandatangani. Nah, ini yang peristiwa yang langka yang tidak bisa kami lupakan, ditambah kemudian keramahan beliau ketika datang ke Indonesia. Jadi dengan wafatnya beliau, ini justru akan menjadi pelecut bagi kami anak-anak muda, bahwa kemanusiaan ternyata lebih tua daripada agama, kemudian cinta lebih tua daripada agama. Oleh karena itu, kemanusiaan harus diletakkan dengan dasar-dasar cinta, sehingga agama apapun, kelompok apapun, kalau dasarnya kemanusiaan dan cinta, akan menjadi titik temu yang harmonis, dan kita akan hidup dengan bahagia. Nah, itu pesannya. Baik, ini suatu pesan yang sebenarnya sangat menyentuh inti dari semua permasalahan konflik antar manusia di dunia ini. Karena jika kita sudah memiliki rasa cinta dan rasa kemanusiaan yang tinggi, harusnya segala hal terkait dengan perdebatan dan konflik kita bisa selesaikan. Karena kita sudah memiliki suatu visi yang sama ya, Pak Adin ya. Lantas Pak Adin, kita tahu ya, Anda juga tadi menceritakan bahwa betapa konsistennya Paus Fransiskus mendorong supaya upaya perdamaian di jalur Gaza, di Timur Tengah ini dapat terwujud, bahkan sampai ia harus menutup usia pun. Ini merupakan suatu legacy yang kita lihat bagaimana ia selalu bersuara terkait dengan hal ini. Nah, untuk GP Ansor sendiri mungkin, kita tahu bahwa posisi Indonesia ini sangat penting juga untuk dapat mendorong perdamaian. Tetapi untuk skup GP Ansor, apakah ada saran mungkin sebagai anak muda
yang bisa dilakukan meskipun tidak bisa langsung menyentuh kepada persoalan yang ada di Gaza, tetapi sebenarnya langkah kecil yang bisa kita lakukan, bisa kita kembangkan? Apa yang ia berikan saran kepada teman-teman GP Ansor terkait dengan konflik di Gaza mungkin? Ya memang belajar dari Bapak Sri Paus ya, bahwa meletakkan Gaza adalah meletakkan pada persoalan kemanusiaan. Jadi ini bukan soal agama, ini bukan soal perang siapa kalah siapa menang, tapi memang bahwa perdamaian harus dijaga oleh siapapun. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Bapak Sri Paus, kunci utama dari dari perdamaian di Gaza adalah hentikan operasi militer, kemudian gencatan senjata, kemudian bebaskan para sandera. Nah ini pesan yang mendalam. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Bagi di Indonesia tentunya adalah mungkin yang paling minimum adalah kita doa bersama agar perdamaian di Gaza terus terwujud, kemudian saran-saran tokoh agama seperti Bapak Sri Paus juga bisa terlaksana dengan baik. Nah, kemudian selain itu tentunya adalah bantuan-bantuan kemanusiaan, karena apapun di Gaza hari ini sangat menderita di banyak sisi, dan memang kita juga coba nanti ke depan bagaimana anak-anak muda lintas negara juga memikirkan hal yang sama. Masalah Gaza ini bukan hanya masalah satu negara, dua negara, tapi dampaknya sudah terasa ke berbagai macam belahan dunia yang lain. Ditambah lagi kemudian situasi politik global hari ini yang tidak menentu, tambah lagi situasi ekonomi, jadi dunia semakin panas. Oleh karena itu, perlu duduk bersama, perlu mengkampanyekan bersama, agar keadilan ekonomi, kemudian tensi politik diturunkan, kemudian kemanusiaan diletakkan paling atas daripada perang. Ini menjadi pesan yang harus kita gaungkan terus-menerus. Baik, nah untuk di Ansor sendiri, kan misi perdamaian di Gaza ini menjadi suatu hal yang menjadi agenda dari negara kita juga ya. Kalau GP Ansor sendiri ada nggak sih kira-kira Pak Adin sejauh ini setelah bertemu, mendapatkan pandangan, berdiskusi, membuat suatu badan ataupun lembaga untuk dapat merealisasikan terkait dengan kegiatan-kegiatan rutin mulai dari kecil, berdoa, kemudian juga memberikan bantuan kemanusiaan, seperti itu, yang memang dikoordinir langsung oleh GP Ansor? Kami ada memberikan bantuan, kemudian doa, kemudian beberapa waktu yang lalu juga teman-teman Ansor menyalurkan bantuan lewat jalur Mesir, dan kami terus berkomunikasi dengan teman-teman di Mesir, karena ada cabang Ansor juga di Mesir, memastikan bahwa bantuan sampai ke tangan para pengungsi. Nah selebihnya tentu tidak banyak yang bisa kita langsung berhubungan dengan di sana karena keterbatasan teritorial, tapi kita turut menyerukan agar para pemimpin dunia tidak melepaskan diri soal Palestina, soal Gaza, karena ini adalah peristiwa kemanusiaan terbesar ya mungkin ya. Nah kemarin sebenarnya kan sudah ada benih-benih untuk perdamaian, gencatan senjata, tapi nampaknya perang masih berlanjut, operasi militer masih berlanjut, dan tentu ini yang punya otoritas adalah para pemimpin kepala negara. Mudah-mudahan segera urun rembuk dan menghentikan kekejaman di Gaza. Nah, bagi kami GP Ansor terus berdoa, kemudian juga memberikan bantuan kemanusiaan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Baik, terakhir mungkin Pak Adin, kehilangan ini menjadi kehilangan yang mendalam sekali, bahwa Paus Fransiskus setelah berpulang, setelah menjalani perjuangan untuk dapat pulih dari kondisi kesehatannya. Lantas mungkin Anda bisa menyampaikan dalam momen kali ini, kira-kira apa yang menjadi harapan Anda untuk kita semua, masyarakat dunia, dapat melanjutkan legasi baik yang sudah ditanamkan bibitnya oleh Paus Fransiskus, sehingga akhirnya cinta damai, kemanusiaan, dan cinta kasih ini menjadi hal yang kita hidupi dalam keseharian. Silakan. Ya, pesan yang mendalam adalah yang kita bisa petik dari beliau adalah soal dalamnya cinta beliau terhadap kemanusiaan, terhadap perdamaian. Oleh karena itu, cinta terhadap kemanusiaan harus kita letakkan di atas semua komponen. Ini juga menjadi penyemangat bagi anak-anak muda di Indonesia. Mari kita lanjutkan perjuangan beliau. Bangsa ini sedang bersatu padu mengatasi berbagai macam masalah. Oleh karena itu, persatuan menjadi kata kunci penyelesaian masalah-masalah yang ada. Nah, dengan bersatu,
maka hidup akan harmonis, kemudian agenda-agenda besar bangsa dan negara akan terus berlanjut. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Adin Jauhari, Ketua Umum GP Ansor 2024-2029 telah berbagi waktu dan juga berbagi cerita kepada kami terkait dengan sosok dan juga legasi-legasi yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus. Kita doakan semua acara selanjutnya ini dapat berjalan dengan lancar dan hal-hal yang telah ditanamkan dapat kita lanjutkan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, salam sehat.